Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Kiranya kita dalam kondisi baik, sehat, selalu menikmati kemurahan Allah. Kita bertemu dalam saat teduh dalam doa dan renungan pagi edisi Selasa 15 September 2020. Tema kita hidup dalam perbedaan, Roma 14 ayat 13 sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah di pagi hari ini. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, memelihara kehidupan sampai saat ini. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan firman Tuhan sebagai dasar. Kami akan baca dan renungkan Tuhan, kiranya menolong kami, tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Hidup dalam perbedaan. Jemaat yang Tuhan kasihi, perbedaan adalah hal yang biasa bagi orang-orang menghargai dan menerima keberagaman. Tetapi akan menjadi berbeda jika orang itu sulit menerima perbedaan dan selalu mengharapkan keseragaman. Perbedaan harusnya menjadi momen untuk saling melengkapi kekurangan dan saling membangun untuk mencapai tujuan yang positif. Dalam bacaan kita saat ini, perbedaan juga dialami oleh orang-orang di jemaat Roma mengenai persoalan makanan. Perbedaan itu membuat kelompok yang satu menghakimi kelompok yang lain, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi dan jangan menjadi batu sandungan melalui perbedaan itu. Dalam hal makanan, Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang najis. Jangan karena persoalan tersebut membuat mereka saling menyakiti sehingga tidak lagi hidup dalam kasih. Jemaat di Roma harus menyadari bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi bagaimana hidup dalam kebenaran. Kerajaan Allah juga mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus mengajak mereka untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal yang berguna untuk saling membangun, serta melarang mereka untuk menjadi batu sandungan karena perbedaan itu. Tetapi mereka harus melakukannya berdasarkan iman kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, hidup dalam perbedaan akan menjadi indah jika kita mampu melihat
bahwa kita saling melengkapi dan saling membangun di dalam Tuhan. Kita harus mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan persatuan dalam rangka kemuliaan Tuhan. Hiduplah dalam perbedaan yang damai dan itu indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di tengah-tengah persekutuan pagi ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menciptakan perbedaan di antara kami, yang di dalamnya kami saling melengkapi, membangun, saling menolong, dan saling mengasihi. Sehingga dari semuanya itu Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mampukan kami untuk hidup saling membangun satu dengan yang lain. Kami akan menjalani kehidupan hari ini. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bimbing kami, jauhkan dari setiap gangguan bersama dengan keluarga seisi rumah kami. Berkati jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang dalam perjuangan hari ini dan perjuangan mereka yang dalam pendidikan, perjuangan dalam mencari pekerjaan, perjuangan dalam bekerja. Kami bersyukur dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran, pernikahan, pulih dari penyakit, berkat-berkat baru dari Allah, berbagai bentuk hal yang Tuhan buat, sempurnakan sukacita mereka. Yang sakit, yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan satu persatu. Yang dalam kondisi-kondisi sulit, Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Kami mendoakan seluruh pemerintah kami dari pusat ke pelosok-pelosok daerah, berikan kemampuan untuk terus menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Negara ini tetap dalam kondisi aman, kondisi tenang, dan bagaimana pemerintah memikirkan negara ini keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, peliharakan hidup kami hari ini tetap dalam kondisi sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.